Lovers, kita ketemu lagi di acara Ramadan bersama di Ramadan. Kita akan memperingati Malam Nuzul Quran plus yang namanya Malam Lailatul Qadar. Insya Allah seperti itu ya. Kita akan sholat jemaah hari ini, sholat tasbih sama-sama sama rekan-rekan dari mana Mas? Dari Tongji. Cina pun sholat malam di sini kan ya. Kita akan langsung tuju ke Bapak pembina kita, Ustaz Fatur Rahman. Silakan untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar ya, kita sudah sebentar lagi kita akan ditinggalkan Ramadannya. Tinggal hitungan hari kita akan ditinggalkan Ramadan. Mumpung sebelum kita ditinggal Ramadan, 10 akhir Ramadan ini, saya harap semua rekan-rekan bisa istiqomah meskipun tidak sholat malam, meskipun hanya sebentar duduk senggangkan di waktu malam hari. Entah itu karena di akhir-akhir Ramadan insya Allah turunkan Lailatul Qadar. Seperti Allah yang jelaskan, Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr dalam Al-Qur'annya, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita bayangkan 1000 bulan itu 83 tahun, umur kita nggak bakalan 1000. Kalau kita ibadah di situ selama kebetulan di situ Lailatul Qadar, kita sama halnya ibadah selama 83 tahun plus 4 bulan di situ. Ya. Insya Allah di sini. Jadi marilah kita berbanyak di sini. Di sini kita Lailatul Qadar nggak harus sholat, apa saja yang kita amalkan mumpung di akhir Ramadan. Mengapa sekarang kita butuh renungan kita? Mengapa di akhir Ramadan? Di akhir Ramadan itu kok kebanyakan orang sulit ya, tarawih aja sudah mulai renggang, sholat tarawih aja sudah mulai dikit ya. Dan yang rame malah mau dan segala macam di situ ya. Mengapa? Ya di situ karena sering saya sampaikan, ya, sering saya sampaikan buat teman-teman, di balik sesuatu yang sulit, di situ pasti terdapat pahala yang begitu besar. Ya. Mengapa di akhir Ramadan? Karena di situ Allah sudah buka diskon beribu-ribu diskon, bukan ribuan malah triliunan. Ibaratkan kita ketika ada orang pengumuman jam 3 malam ada bagi-bagi uang 1 juta, kira-kira nunggu nggak kita? Sama, malah Allah lebih dari uang 1 juta. Allah buka di akhir Ramadan, khususnya insya Allah malam hari ini kalau kita mengamati tanda-tanda Lailatul Qadar. Beberapa kitab menerangkan Lailatul Qadar tanda-tandanya di siang harinya itu yang nggak panas, yang nggak terlalu nggak hujan, tapi suasananya ayem, tenang. Insya Allah kalau kita ngamati suasana seperti tadi, insya Allah mudah-mudahan malam hari ini merupakan malam Lailatul Qadar yang Allah Ta'ala turunkan buat kita semua. Tapi kita tidak harus di sini saja. Mudah-mudahan besok usaha sampai di akhir Ramadan kita bisa terus melanjutkan ibadah-ibadah yang lain. Tidak harus sholat tasbih, tidak harus sholat tahajud, apa saja kita lakukan di sini. Karena ini janji Allah. Kita apa saja minimal, ayo di akhir Ramadan sebelum nggak karuan kita itu tahun depan bertemu lagi dengan Ramadan. Hanya 2 rakaat saja. Sholat 2 rakaat, sholat apa Ustaz? Nggak bisa saya. Sholat aja 2 rakaat. Sholat mutlak, sunat mutlak sudah jadi. Yang penting kita ibadah sama Tuhan. Nggak bisa sholat, capek segala macam, sholawat yang banyak. Duduk, sholawat yang banyak. Insya Allah, Allah pasti kabulkan apa yang kita minta. Kita sebelum di akhir Ramadan ini, insya Allah masih ada Lailatul Qadar sampai di akhir Ramadan. Kalau kita punya hajat apapun, minta sama Tuhan, Allah pasti kasih. Asalkan kita memang betul-betul mau minta di sini. Ya. Jadi mudah-mudahan kita bukan hanya malam hari ini, besok lusa kita terus istiqomah. Kita sholat tasbih adakan memang di akhir Ramadan. Karena mulai dari tanggal 21 kemarin, tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak teman-teman yang ikut ya. Mudah-mudahan besok ada lagi, lusa, kapan saja kita akan terus laksanakan ini. Meskipun nggak bisa datang di sini, di rumah sempatkan, karena di sini kesempatan yang begitu istimewa. Ya,
Insya Allah sedikit terangan untuk sholat kita yang akan kita laksanakan pada malam hari ini adalah sholat tasbih ya. Terkait dengan sholat tasbih kita laksanakan 4 rakaat 2 salaman. Dalam sholat tasbih juga ya, dalam sholat tasbih mengapa dikatakan tasbih? Karena dalam setiap gerakan kita ditambah dengan tasbih. Jadi setiap takbir, ketika takbir, setelah Fatihah baca surat Al-Takasur, setelah Takasur kita baca tasbih di situ. Baca tasbih selama sebanyak 15 kali. Kemudian kita di ruku juga baca tasbih 10 kali. Seperti biasa. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Kita tambah tasbih di situ. Hitungan tasbih kalau dalilnya mati dalam hadis ya. Tasbih itu adalah amalan paling mudah tapi timbangannya paling berat di akhirat. Subhanallah. Apalagi kita dibaca di malam Ramadan, insya Allah ini lipat-lipat gandakan oleh Allah. Kita dalam satu sholat ada beribu-ribu tasbih yang kita baca. Ruku, sujud, setelah sujud kedua, ya setelah sujud pertama, kemudian duduk di antara 2 sujud, sujud kembali. Setelah sujud nggak usah langsung berdiri, kita istirahat di situ. Yang namanya dulu istirahat. Dulu istirahat baca tasbih juga 10 kali. Tasbih dalam sholat yang 15 kali hanya setelah surat. Setelah baca Al-Fatihah baca surat di situ. Ya. Kemudian nanti salam, setelah itu salam, kemudian sholat lagi, niat lagi, tasbih. Kemudian setelah itu 4 rakaat selesai, kita dilanjut dengan sholat hajat. Yang mudah-mudahan apa yang kita minta kita ungkapkan, kita minta sama Tuhan yang punya segalanya. Ya ini hajat kita apa saja, semua Allah pasti kabulkan sesuai dengan nanti apa yang memang indah pada waktunya. Allah pasti kasih. Ya. Nanti ketika sholat hajat, setelah niat hajat baca tanpa tasbih di sini. Jadi agak cepat saya katakan. Beda dengan tasbih. Nanti setelah tahiyat di situ ada sujud syukur. Setelah sujud syukur, dalam sujud syukur bacaan kita adalah tasbih. Ketika tasbih ya, kemudian sholawat 10 kali tasbihnya, sholawatnya 10 kali, kemudian doanya 10 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali di sini. Dan setelah itu kita kabulkan, kita minta sama Tuhan apa yang kita harapkan. Di situ dalam sujud itu kita renungkan semua apa yang kita, dan khususnya dosa-dosa yang telah lampau kita, insya Allah kabulkan semua dan dosa-dosa kita ampuni oleh Allah. Mudah-mudahan itu ya. Jadi ini mudah-mudahan nanti kita terus bisa. Jadi terkait dengan salat tasbih dan hajat sudah paham ya? Sudah paham? Ada pertanyaan? Mungkin dari teman-teman Tongji ada yang belum jelas, silahkan, tidak apa-apa. Mengenai sholat tasbih ataupun sholat hajat, berarti apa kan? Pakai video? Wah, bukan sudah tak. Mungkin ada yang bertanyakan, silakan. Masnya, mbaknya, yuknya, akangnya. Monggo silakan.